Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi ya hari ini di dalam Sapaan Damai Sejahtera Selasa 5 Maret 2024. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa hampir sebulan sudah hari pemilihan umum itu sudah kita lalui, dan kita sudah dapat memperkirakan seperti apa hasil dari pemilihan umum dan siapa yang akan menjadi Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Saudara, biarlah setiap kita boleh berdoa dan menyerahkan Dia yang terpilih untuk boleh menjadi presiden yang benar, yang baik, yang takut akan Tuhan, dan bisa dipakai Tuhan untuk boleh menghadirkan keadilan sosial dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Dan biarlah siapapun pilihan kita bersama-sama mendukung paslon yang telah terpilih ini. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema, Salomo, raja yang benar membuat kerajaan yang besar. Nats firman Tuhan terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 4 hingga yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa.
Firman Tuhan ini adalah sebuah perjanjian antara Allah dengan Raja Salomo. Saudara, seperti kita ketahui bahwa Salomo adalah putra Daud yang dipilih oleh Daud untuk meneruskan tahta kerajaan Israel. Selain itu, Salomo juga mendapatkan sebuah privilege, sebuah kehormatan untuk boleh membangun bait Allah pada zamannya. Sebuah bait suci yang begitu besar dan megah, di tangan Salomo lah bait itu dibangun. Dan ini adalah perjanjian Allah dengan Raja Salomo, bahwa Allah berjanji bahwa Salomo akan membangun sebuah kerajaan yang besar, memegang tampuk kerajaan Israel, dan kerajaan yang besar di antara segala pemerintahan yang ada pada zaman itu. Namun bila Salomo keturunannya melawan Allah, berbalik dari Allah, maka kerajaan Israel akan dilenyapkan. Nah, saudara, pada masa pemerintahan Salomo, Raja Salomo ini benar-benar adalah seorang raja yang dengan hormat dia menaruh hatinya di hadapan Tuhan untuk boleh takut akan Tuhan, untuk boleh meminta pertolongan, meminta kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Sehingga ketika ditanya Tuhan, dia tidak meminta kekayaan, harta, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tapi satu hal saja yang dia minta adalah hikmat. Hikmat yang daripada Tuhan. Dan bagaimana kita dapat melihat seorang Raja Salomo bisa memerintah kerajaan Israel ini dan menjadi kerajaan yang sangat besar yang ada di antara bangsa-bangsa. Di saat itu kita akan baca di dalam dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1 hingga 9 yang menceritakan tentang seorang ratu dari negeri Sheba. Negeri Sheba boleh dibayangkan saat ini adalah Ethiopia. Ratu negeri Sheba ini datang untuk menguji bagaimana berita yang dia dengar tentang Salomo, bahwa Salomo adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat dan bersandar kepada Tuhan. Dia ingin menguji Raja Salomo dengan teka-teki. Dia datang dan menyampaikan teka-tekinya, dan Salomo dapat menjawab semua pertanyaan itu dengan tidak tersembunyi, tidak ada yang tidak dapat dijawab. Semuanya dapat dijawab dengan hikmat yang dia miliki yang berasal dari Tuhan. Dan itu membuat Ratu Sheba begitu kagum dan takjub. Selain pertanyaan demi pertanyaan terjawab, Ratu Sheba juga melihat bagaimana makanan yang ada di meja, cara duduk pegawainya, cara pelayannya melayani, cara berpakaiannya, minumannya, semua korban bakaran dan biasa dipersembahkan rumah Tuhan, membuat ratu itu tercengang. Dan lalu ia berkata, sungguh benar bahwa kabar yang kudengar tentang itu adalah benar adanya. Engkau penuh dengan hikmat, dan aku datang hari ini untuk membuktikannya. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu, dan itu semua akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan apa yang dikatakan oleh Ratu Sheba yang berikutnya, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Di dalam ketakjubannya melihat Raja Salomo, hikmat yang dimiliki Raja Salomo yang berasal dari Tuhan itu, seorang Ratu Sheba yang berasal dari Ethiopia dapat berkata dari mulut bibirnya, terpujilah Allah Yahweh, Allah Israel, Allah Raja Salomo yang sudah memperkenan kepada Salomo dan memberikan Salomo tahta hikmat untuk dia boleh memimpin kerajaan ini menjadi sebuah kerajaan yang besar. Saudara, inilah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, seorang raja yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang mau bersandar kepada Tuhan,
Tuhan memberikan hikmat, memberikan sebuah dampak yang besar bagi kerajaannya, memberikan sebuah dampak bagi orang lain, bagi pemimpin-pemimpin lain yang dapat menyaksikan akan kehebatan Tuhan di dalam kehidupan Raja Salomo. Demikian juga dikatakan dalam ayat 23 dan 24, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Perhatikan saudaraku di ayat 24, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Seorang raja yang benar membuat sebuah kerajaan yang besar, yang membawakan sebuah dampak bagi sekitarnya, bagi kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Bukan hanya Ratu Sheba, tetapi juga kerajaan-kerajaan lain, Mesir, Tirus, kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya pada saat itu takjub dan kagum kepada Raja Salomo. Inilah saudara yang dapat kita pelajari dari Raja Salomo, bagaimana ketika Tuhan memilih pemimpin, bila itu berasal dari Tuhan, biarlah pemimpin itu menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang bersandar hanya kepada Tuhan, pemimpin yang hanya mengandalkan Tuhan dan memohonkan hikmat yang dari Tuhan untuk boleh melakukan tugas dan panggilannya sebagai pemimpin yang memimpin, baik itu dalam lingkup yang kecil, baik itu dalam kehidupan berkeluarga, di dalam pekerjaan kita, perusahaan kita, ataupun Tuhan mempercayakan kita di dalam pelayanan di gereja, ataupun mungkin di dalam pemerintahan, bangsa dan negara, dan lain sebagainya. Biarlah para pemimpin yang dipilih oleh Tuhan itu boleh terus kita doakan memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang bersandar hanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memakai mereka untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa, bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin yang benar, yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, di mana kami belajar dari seorang Raja Salomo, seorang raja yang benar, yang membawa kerajaannya menjadi sebuah kerajaan yang besar, yang memberikan sebuah dampak bagi sekitarnya pada zaman itu. Biarlah itu pun boleh terjadi pada zaman ini, kepada pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan pilih, sehingga melalui mereka kami terus mendoakan Tuhan boleh pakai menjadi alat di tangan Tuhan, membawa kesejahteraan bagi bangsa, bagi banyak orang, keadilan sosial, kemajuan, kemakmuran, dan sebagainya. Tuhan bekerja melaluinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi presiden dan calon wakil presiden yang telah terpilih. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kepada mereka untuk kesungguhan dan takut akan Tuhan, untuk memimpin bangsa negeri ini. Terpujilah Engkau Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.